Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polda Sumatera Selatan himbau warga tidak panik saat temukan beras oplosan. Luas lahan yang terbakar di Kabupaten Ogan Ilir kini telah mencapai lebih dari 30 hektar. Siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Palembang mendapatkan seragam sekolah gratis. Siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Palembang mendapatkan seragam sekolah gratis. Pemerintah Kota Palembang akan menindak tegas kepala sekolah bila ditemukan kecurangan dalam pembagian seragam gratis ini. Seragam gratis, pasti bikin siswa tersenyum manis. 40.000 seragam sekolah gratis dibagikan secara serentak di seluruh Kota Palembang. Pembagian seragam gratis ini disambut antusias siswa yang baru duduk di bangku sekolah seperti yang terjadi di SD Negeri 88 Palembang. Pembagian seragam sekolah gratis ini jadi upaya mewujudkan Palembang Cerdas sebagai salah satu program prioritas pemerintah Kota Palembang. Bahkan program ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, bila ditemukan kecurangan dalam pembagian seragam gratis ini, dipastikan siapapun pelakunya akan ditindak tegas. Pak Wali Kota gratis baju seragam sekolah putih merah dan putih biru, dan mulai hari ini kita sampaikan, kita serahkan kepada anak didik tersebut. Itu program Pak Wali RDPS untuk Palembang Cerdas, mencerdaskan masyarakat Kota Palembang. Nah, terkait itu, kalau ada kepala sekolah yang bermain api dengan kebijaksanaan ini, kami kalau terbukti akan menindak tegas. Tidak memaksa para siswa untuk membeli pakaian seragam di sekolah. Silakan untuk mencari di luar pakaian seragam sekolah. Nah, cuman kami di koperasi kami ada menyediakan pakaian sekolah kalau mau membeli di sekolah. Kalau mau membeli di luar silakan, dan juga kalau mau memakai pakaian yang lama kami persilakan juga. Tidak. Di tahun ajaran 2025-2026 ini, pemerintah Kota Palembang membagikan seragam sekolah gratis kepada siswa baru di 249 sekolah dasar dan 61 sekolah menengah pertama di Kota Palembang. Masing-masing akan mendapatkan satu pasang seragam putih merah untuk sekolah dasar dan satu pasang seragam putih biru bagi siswa menengah pertama. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sabu-sabu seberat 4,5 kg dan pil ekstasi ribuan butir dimusnahkan oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan. Narkoba ini disita dari 19 orang tersangka yang merupakan bandar dan kurir yang diringkus di sejumlah kota yang ada di Sumatera Selatan. 4,5 kg jenis sabu-sabu serta sebanyak 23.000 butir pil ekstasi dimusnahkan. Barang-barang ini didapat dari 19 orang tersangka yang diringkus oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan pada periode bulan Juni 2025. Sebelum dimusnahkan, narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi ini terlebih dahulu diperiksa oleh tim dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam blender untuk dimusnahkan. Selain itu, polisi menyiapkan tong berukuran besar untuk dicampur dengan cairan pembersih lantai untuk menghilangkan zat narkoba sebelum akhirnya dibuang ke dalam septic tank. Ini untuk 19 orang tersangka dengan barang bukti sebanyak sabu itu 4.687,09 gram dan ekstasi 24.156 butir. 19 tersangka ini Pak Dit, sebagian besar mereka itu perannya apa sebagai bandar? Perannya itu ada sebagai pengedar, kemudian juga bandar dan kurir. Pemusnahan ini dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan narkoba selama disimpan. Dari dimusnahkannya narkoba ini, polisi menyelamatkan ratusan ribu jiwa dari penyalahgunaan narkoba.
Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Dukungan moral terus diberikan kepada remaja 12 tahun korban kekerasan tetangganya di Kota Palembang. Pemulihan psikologis korban menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palembang. Petugas UPTD PPA Palembang bersama aktivis anti kekerasan perempuan dan anak mendatangi rumah orang tua remaja yang menjadi korban kekerasan di kawasan Jakabaring, Palembang. Kedatangan mereka untuk melihat langsung kondisi kesehatan remaja berusia 12 tahun yang berinisial MA. Meski kondisi MA berangsur-angsur pulih, akan tetapi ia masih terbaring lemah di atas tempat tidur. Pihak UPTD PPA Palembang ingin memastikan kondisi psikologis MA dalam kondisi baik. Sebab pasca dianiaya tetangganya, MA sempat mengalami demam tinggi dan trauma mendalam. Selain itu, pemerintah Kota Palembang juga akan memberikan biaya pendidikan agar MA dapat melanjutkan sekolah yang sempat terputus di kelas 4 sekolah dasar. Ini hadir di sini PPA terkait konseling psikologinya untuk menempatkan psikologi klinis agar trauma adik Alfa ini segera pulih. Masyarakat ini apakah sudah tahu atau tidak tahu kalau kekerasan ini ada ancaman pidananya? Jadi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak itu ada 10 pasal yang melarang, yang berisi larangan terhadap kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis, kekerasan penelantaran, kekerasan seksual. Nah, ini termasuk kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini ancaman hukumannya mulai dari 3 tahun 6 bulan sampai 15 tahun. Nah, ini masyarakat harus tahu. Nah, Ibu. Ya, saya pertama kali saya ucapkan terima kasih. Saya senang anak saya bisa dididik kembali, sama menjalani pendidikan gitulah, Pak. Terus saat ini anaknya sekolah di SD. kelas berapa? Kelas 4 SD. 4 SD. Memang sudah ditinggal orang tuanya? Iya, sejak umur 2 tahun dia ditinggal bapaknya. Jadi merasa terbantu ya dengan bantuan ini, Bu ya? Iya. Sebelumnya, korban MA dituduh mencuri setengah kilogram bawang dan dianiaya oleh 3 orang dewasa yang merupakan tetangganya pada 8 Juli lalu. Meski korban membantah melakukan pencurian, namun para pelaku tetap memukulnya hingga menderita lebam pada tubuh. Keluarga korban yang telah melapor kasus ini ke polisi berharap para pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Jalanan rusak terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera Prabu Mulih, Muara Enim. Di beberapa titik kondisi jalan berlubang dan kerap digenangi air saat turun hujan, bahkan rusaknya jalan memicu terjadinya kecelakaan. Kondisi jalan berlubang ini berada di Jalan Lintas Tengah Sumatera Prabu Mulih, Muara Enim, tepatnya di wilayah Lembak, Kota Prabu Mulih. Tak hanya satu, ada beberapa titik lubang lagi yang lain. Bahkan saat hujan turun, jalan pun ikut tergenang air. Lubang pada jalan yang menghubungkan Kota Prabu Mulih dengan beberapa kabupaten ini terjadi sejak 1 tahun terakhir. Namun karena tidak kunjung diperbaiki, kondisinya terus memburuk. Kerusakan jalan dikeluhkan para pengguna jalan lantaran kerap terjadi kecelakaan dan kemacetan. Bahaya di sini, Pak, kalau tidak diperbaiki jalan. Apa sering ada terjadi kecelakaan? Terjadi kecelakaan di sini. Mau hujan ya? Apalagi kalau hujan, pengennya diperbaiki lagi lah. Perbaiki ya? Terus. Sudah tuh macet ya? Macet ya, oke. Apalagi depan pom bensin ini. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak sebelum kondisinya semakin parah. Sebab rusaknya jalan juga berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Prabu Mulih. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.